ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah setelah mungkin di masjid ini lebih dari 1 tahun ya kita absen ya, dan ini pun sebenarnya juga belum bisa untuk rutin ya, karena ya mohon doanya, kami masih dalam proses menyelesaikan disertasi. Insyaallah mungkin tahun depan itu sudah bisa submit ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang buah dari cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang kita diperintahkan ya oleh Allah Azza wa Jalla untuk meletakkan cinta kepada Allah itu melebihi dibandingkan cinta dengan selainnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakanlah kata Allah, "In kana aba'ukum," kalau misalnya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum atau anak kalian, wa ikhwanukum atau saudara kalian, wa azwajukum atau istri kalian, wa ashiratukum atau keluarga kalian, wa amwal iftarabtumuha atau harta benda yang kalian kumpulkan, kemudian wa tijaratun tahsyaunaha atau ya perniagaan yang kalian takut kasadaha akan ada kerugian padanya, wa masakinu tardaunaha atau tempat tinggal yang kalian tempati. Ya, semua urusan dunia ini kata Allah, ahabba ilaikum minallahi war rasul. Kalau semuanya itu lebih kalian cintai dibandingkan dengan cinta kalian kepada Allah dan Rasul, wa jihad fi sabilillah, atau lebih kalian cintai dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah Azza wa Jalla akan datang dengan urusannya. Maksudnya tunggulah kehancuran bagi kalian. Kalau ada orang ternyata urusan dunia itu dia lebih utamakan dibandingkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan memang para ulama bersepakat bahwa sesungguhnya di antara nikmat yang paling besar bagi seorang hamba, kalau Allah Azza wa Jalla telah meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta dibandingkan dengan yang lainnya, bahkan cinta terhadap dirinya sendiri. Makanya dulu ketika pernah suatu hari Umar bin Khattab, beliau mengatakan ya, karena Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kemudian dia lebih cintai dibandingkan dengan kedua orang tuanya, dan lebih dia cintai dibandingkan dengan cinta kepada anaknya atau cinta kepada semua manusia. Maka Umar bin Khattab mendengar Rasulullah SAW mengatakan yang seperti ini, kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'." Sungguh aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada segala sesuatu, illa min nafsi. Masih ada syaratnya, kecuali cinta terhadap diriku. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La, tidak wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang aku ada dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaik min nafsik, baru benar cintamu sampai engkau mencintai aku bahkan melebihi terhadap cinta pada dirimu sendiri. Baru kemudian Umar bin Khattab ketika mendapatkan teguran dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, fa innahu al-an wallahi, sekarang demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, bahkan aku lebih mencintai dirimu dibandingkan dengan cinta terhadap diriku. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, sekarang wahai Umar baru benar cintamu. Nah, kita ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah juga diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan bukti cinta kita. Ya,
Di antaranya misalnya beberapa bukti cinta itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakanlah, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka setiap kita diperintahkan untuk mengikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum benar cinta kita ya kepada Allah kalau kita tidak kemudian mengenal sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga setiap sunnah Rasulullah itu bisa kita usahakan sebagai panduan dalam hidup kita, sehingga kita berusaha untuk mengikutinya sekuat kemampuan kita. Karena kalau kita dalam setiap urusan kita, dalam urusan pribadi ya, mulai dari cara berpakaian, cara menggunakan pakaian, cara melepas pakaian, masuk ke kamar mandi, cara mau tidur, banyak sekali ya dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Berhubungan dengan orang lain, mulai dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga. Apakah tetangga tadi seorang muslim atau non muslim, itu ada aturannya semua. Bahkan ini yang jarang dikaji, dan ini bagian dalam disertasi kami. Ini berkaitan dengan urusan ya, yang kami teliti itu tentang politik Islam. Tapi Masya Allah, ternyata zaman Rasulullah SAW ya, terutama ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, itu sebenarnya ada banyak sekali konsep-konsep dalam politik, konsep dalam ekonomi, konsep dalam sosial bermasyarakat yang dituntunkan dalam syariat Islam, yang sekarang banyak di antara kaum muslimin yang mereka sudah lupa ya, seakan-akan menganggap Islam itu ya urusan pribadi saja, atau urusan sholat, urusan ya hablum minallah saja. Tapi ketika sudah bicara sosial, bicara budaya, bicara politik, bicara ekonomi, seakan-akan di sana tidak ada Islam. Padahal apa? Kita diperintahkan fattabi'uni, ikuti sunnahnya Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Tapi memang sunatullah, Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa minan nas, tapi di antara manusia kata Allah Azza wa Jalla, may yattakhidhu min dunillahi andadah, ternyata banyak di antara mereka yang mengambil sekutu-sekutu bagi Allah, yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka dengan sekutu ini mencintainya bahkan seperti mereka mencintai Allah. Nah, kita bisa melihat dalam diri kita, kalau ada dua urusan ya, yang satu adalah perintah Allah ya, yang satu kemudian larangan Allah, maka cenderung kemana kita? Kalau ada kata para ulama, seorang yang sudah yara al-halal kal haram, melihat suatu perkara yang halal, yang justru merupakan tuntunan Rasulullah SAW, seperti perkara yang haram, atau sebaliknya yara al-haram kal halal, atau dia melihat sesuatu yang jelas dia adalah haram tapi seakan-akan sudah halal ya. Maaf sekarang banyak misalnya di antara kaum muslimin, wis tidak apa-apa riba itu, tidak apa-apa kan cuman sedikit. Memang sunatullah, akan datang kata Rasulullah SAW suatu zaman yang orang tidak bisa lepas dari riba meskipun hanya sebesar dzarrah ya. Kita mungkin masuk ke tempat ribawi ya, mungkin kecium AC-nya, atau kita duduk di tempat-tempat yang memang tidak bisa kita lepas sama sekali. Tapi paling tidak kita diperintahkan, ittaqullah mastata'tum, kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sekuat kemampuan kalian. Akan ada orang-orang yang mereka kata Allah lebih mencintai sekutu-sekutu Allah ya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, maka cinta mereka kepada Allah adalah cinta yang paling kuat. Walau yaral ladzina zalamu idza yarawnal adzab, meskipun orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab Allah, annal quwwata lillahi jami'an, maka mereka akan tahu bahwa sesungguhnya semua kekuatan ada pada Allah, wa annallaha syadidul azab, dan sungguh Allah itu azabnya sangat kuat. Makanya kata para ulama, pertama di antara tanda kalau seseorang itu sudah betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, ittiba'u as-sunnah, dia akan berusaha untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupannya. Kemudian yang kedua, orang yang kalau memang sudah kuat cintanya kepada Allah dan Rasul, maka ziyadatun nawafil wa ta'ah, dia akan mulai menambah amalannya bukan sekedar yang wajib,
tapi akan mulai menambah dengan yang sunnah. Jadi jangan hanya merasa cukup dengan sholat 5 waktu. Jangan merasa cukup hanya dengan puasa Ramadan. Jangan merasa cukup, oh saya sudah membayar zakat. Tapi kita diperintahkan sholat kita ada sholat-sholat nawafil. Ya kita tambah dengan ya tahajud kita yang merupakan kata Rasulullah afdhalus shalah ba'dal maktuba qiyamul lail. Sesungguhnya seutama-utama sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat malam. Yang kita sudah tahu sholat malam ini adalah sholat yang diberikan kekhususan kepada mereka orang-orang yang sudah berusaha untuk melakukan tazkiyah, pensucian dalam dirinya. Kita tidak perlu lihat orang lain, tapi lihat pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail, maka pasti ada dosa yang menutupi hati kita sehingga yaqimuka baina yadaik fil lail, menghalangi diri kita itu untuk bisa menegakkan sholat malam. Maka sebenarnya dulu para ulama mereka sangat ya sensitif. Oh dia kok tidak bisa sholat malam, atau dia sholat malam tapi kok tidak nikmat sholat malam tadi, cepet-cepetan baca sedikit kok sudah mau selesai. Ini berarti mesti ada dosa. Makanya dulu Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama besar pada masanya, beliau bahkan sempat mengatakan la astati' qiyamul lail bi 5 syuhur. Aku pernah tidak bisa merasakan nikmatnya sholat malam, sholat tahajud maksudnya, itu selama 5 bulan. Kenapa? Bidzanbi dzanabtuhu, karena ada satu dosa yang aku lakukan. Apa dosanya ulama? Ternyata dikisahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah berjalan bersama seorang yang jahil. Ya, seorang yang jahil, orang yang kurang ilmunya. Biasanya orang jahil itu ya dalam pepatah kita dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya banyak ngomong, tapi omongannya tidak ada isinya. Sehingga ketika berjalan bersama Sufyan Ats-Tsauri, maka Sufyan Ats-Tsauri dalam hatinya, ini hanya dalam hatinya, dia katakan hadzal rajul jahlun murakkab. Ini orang kok jahilnya bertingkat. Tapi kita tahu ya, sesungguhnya inna ba'dadh-dzan ismun, prasangka itu adalah dosa. Dan Allah Azza wa Jalla nanti bukan hanya akan meminta pertanggungjawaban kita hanya dengan apa yang nampak saja. Karena kata Allah Azza wa Jalla, innas sam'ah, pendengaran kalian, wal basar, penglihatan kalian, wal fuad, bahkan apa yang ada dalam hati kalian, prasangka-prasangka kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bayangkan hanya karena prasangka yang negatif terhadap saudaranya yang memang kelihatan zahirnya seperti itu, Sufyan Ats-Tsauri langsung mengatakan saya kok tidak berasa nikmat sebagaimana biasanya sholat malam saya. Jadi jangan bayangkan sholat malam para ulama dulu, apalagi Rasulullah SAW itu sebagaimana sholat malamnya orang-orang akhir zaman, yang kadang kita mungkin 5 menit 10 menit saya sudah buru-buru ya. Padahal sebenarnya kita dibolehkan dalam sholat malam itu megang mushaf. Kalau mungkin hafalan kita masih kurang. Ya. Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan ya, oleh salah seorang sahabat, kata beliau, pernah aku melihat Rasulullah SAW sedang sholat malam. Ya, Hudzaifah ibnu Yaman. Maka kata Hudzaifah, aku pun mendekat kepada Rasulullah. Ya, berdiri di samping beliau. Ini juga sunnah sebenarnya, sholat malam berjamaah itu boleh. Ya, misalnya mungkin suami dengan istri itu tidak ada masalah. Ya, untuk mendekatkan hati satu dengan yang lainnya, karena memang hati ini fa'allafa baina qulubukum, ya hati kalian itu bisa melekat satu dengan yang lain kalau frekuensi keimanan tadi sama. Dalam keluarga juga harus dibangun yang seperti itu. Suaminya jaga sholat malam, istrinya jarang sholat malam. Ini pasti nanti ada masalah-masalah kecil saja itu bisa kelihatan besar. Tapi kalau mereka sudah meletakkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada selainnya, maka Allah yang akan menyatukan dan mendekatkan hati suami istri tadi atau siapapun mereka. Ya, karena frekuensinya sama. Maka Hudzaifah ibnu Yaman, beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW sedang sholat tadi, maka beliau ternyata membaca surat Al-Baqarah. Aku mengira 1 juz, beliau akan ruku', ternyata lanjutkan dengan juz kedua. Aku mengira ya akan rukuk pada juz kedua, ternyata diselesaikan surah Al-Baqarah sampai 3 juz. Ternyata kemudian Rasulullah SAW membaca surat An-Nisa. Ini juga sunnah, meskipun lebih afdal membaca itu berurutan dari
ya Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai nanti An-Nas, tapi dibolehkan lompat. Beliau SAW membaca surah An-Nisa. Aku mengira, kata Huzaifah ibnu Yaman, Rasulullah SAW akan rukuk, ternyata kemudian meneruskan dengan membaca surat Al-Imran. Balik lagi ke Al-Imran. Baru selesai surah Al-Imran, berarti 5 juz lebih. Baru beliau SAW itu rukuk. Nah, kita di akhir zaman bubar Pak kalau ada sholat begitu. Ya, jangankan dalam satu rakaat 5 juz. Satu malam 1 juz tarawih. Ini masa Ramadan yang setan-setan yang besar, kata para ulama, itu dibelenggu. Itu saja mungkin ya sudah susah. Ini jauhnya keadaan kita. Tapi paling tidak setiap kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk punya suatu amalan sunnah. Amalan yang ini yang insya Allah nanti menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing orang berbeda. Ada yang mungkin kuat sholat malamnya, tapi minimal paling tidak kita harus jaga sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW ya beliau mengatakan, idza nama ahadukum, kalau salah seorang dari kalian itu tidur, maka aqada syaitan bi thalathatil uqud. Syaitan itu akan mengikat kalian itu dengan 3 ikatan pada tubuh kita, kemudian fadaraba 'alaiha, dipukul-pukul ikatan tadi oleh syaitan, kemudian syaitan katakan, 'alaika lailan tawilan farqud, bagimu malam yang panjang, tidurlah yang nyenyak. Jadi kita diperintahkan tidur lama-lama, bahkan nanti sampai waktu subuh, tidak sempat sholat malam. Atau bahkan ada orang-orang yang sholat subuhnya pun sudah sampai matahari terbit. Ya, ini orang yang lalai. Fawailul lil musallin, celaka kata Rasulullah SAW orang-orang yang sholat. Maka kata Rasulullah SAW, fa idza istaiqadha, kalau orang ini bangun, thumma dzakarallah, kemudian langsung ingat dengan Allah. Ya, dia ingat dengan Allah. Kemudian dia membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sesungguhnya ya segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kematian kami, wa ilaihin nusyur. Dia mengambil pelajaran dari tidurnya, itu seperti kematian kita, dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Maka kata Rasulullah SAW, in khalat uqdatan, lepas ikatan yang pertama. Wa idza tawadda'ah, kalau orang ini setelah dia bangun, dia berzikir, kemudian dia berwudu kepada Allah, in khalat uqdatan, lepas ikatan yang kedua. Wa idza shallah, kalau dia salat malam meskipun hanya 2 rakaat, in khalat uqdatan, akan lepas ikatan yang ketiga. Kemudian apa konsekuensinya? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, pagi orang ini akan Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai pagi yang nasyid, yang rajin, thayyiban nafsi, yang jiwanya itu enak. Jadi pagi-pagi tidak galau, pagi-pagi tidak malas-malasan. Adapun sebaliknya, wa illah, kalau ada orang dia sudah bangun tidak zikir kepada Allah, tidak wudu, kemudian tidak salat, ya salat malam, salat tahajud meskipun hanya 2 rakaat, fa asbaha kaslan wa sayyi'an nafsi, maka paginya akan dia lewati dengan kemalasan dan jiwanya yang sudah tidak enak. Beda Pak. Ya, apalagi kalau orang ada yang sudah betul-betul menjaga qiyamul lail. Maka cinta kepada Allah yang kedua buktinya adalah ziyadatun nawafil. Silakan jaga salat malam, perbanyak bacaan Al-Qur'an. Ya, yang kata Uthman bin Affan, "Lau takhurat qulubukum ma sabi'at min kalami rabbik." Kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan mungkin pernah kenyang dari kalam Rabbmu. Ini juga bisa kita melihat hati kita. Kok saya kayaknya lebih senang baca Quran dibandingkan dengan Al-Quran, lebih senang membaca harddisk ya, dalam laptop, dalam HP dan seterusnya dibandingkan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Ini pasti berarti hati itu kotor. Hati itu banyak dosa dan maksiat, mungkin karena pandangan kita, karena lisan kita, karena pendengaran kita, atau mungkin karena maksiat anggota tubuh yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga dikatakan yuhibbu 'alal muslim aidan ay yuhibbu akhihil muslim fillah. Insyaallah, kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka ternyata ketika dia mencintai orang lain, mencintai apapun sesuatu yang lain termasuk saudaranya yang lain, maka cintanya bukan dengan syarat, bukan karena dunia, bukan karena sesuatu kemudian dia mencintai, tapi cintanya betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya
meskipun mungkin terpisah jarak, mungkin ada orang yang tidak pernah ketemu, tapi kalau mereka tadi sudah meletakkan frekuensi keimanan pada level yang sama, Masya Allah, Allah Azza wa Jalla yang akan meletakkan hati mereka pada keadaan yang sama. Makanya dalam kisah Nabawiyah itu diceritakan di Mekah sebelum hijrah, itu ada seorang perempuan yang dia ini suka yang membuat wanita-wanita lain tertawa. Ya, cerita suka melawak, tapi bukan dengan kebohongan. Ya, karakternya ini suka buat orang lain ketawa. Aisyah itu sering ketawa karena ya perempuan ini. Singkat cerita, setelah kemudian terjadi hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah itu ada wanita yang punya karakter yang sama. Baru sekali bertemu, maka Aisyah radhiyallahu anha itu sampai kaget. Kenapa? Mereka berdua ini baru sekali bertemu kelihatan sudah dekat sekali, kayaknya sudah lama kenalnya. Sampai kemudian Aisyah mengatakan, bagaimana mungkin kalian kok jadi seperti ini? Rasulullah SAW, beliau mendengar, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-arwah junudum mujannadah. Ruh itu seperti sekelompok pasukan yang kalau mereka sudah saling mengenal, maka mereka akan menjadi dekat. Adapun kalau mereka sudah berselisih, maka mereka akan jauh satu dengan yang lainnya. Ternyata mengenalnya itu adalah melalui ruh tadi. Bahkan ada sebagian riwayat yang menceritakan sebenarnya ya, ruh tadi itu sudah bertemu satu dengan yang lain, ya, yang memang berteman tadi itu ketika ada di alam ruh, sebelum kita diciptakan dalam bentuk fisik ini tadi. Apa artinya? Di sini sebenarnya kalau orang dia betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, secara otomatis kalau dia melihat ya ada saudaranya yang dalam kesulitan, maka Rasulullah SAW mengatakan al-muslim lil muslim kal bunyani wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lain, mereka itu sudah seperti satu anggota tubuh, ya. Kal bunyan wahid, seperti satu bangunan. Yatasaddahu ba'daha ba'dah, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak perlu sombong-sombongan, ya. Satu ya seperti bangunan ini, ada yang jadi pasir, ada yang jadi besi, ada yang jadi air, ada yang jadi ya semen dan seterusnya. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan al-muslim lil muslim kal jasadi wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lain, mereka itu sudah seperti satu anggota tubuh. Ya, kalau ada satu anggota tubuh udwan yang merasakan sakit, yad'u laha sa'iral jasad. Ini akan menyebabkan anggota tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Jadi kita melihat misalnya ya, ada saudara kita sekarang yang ramai Uyghur. Tapi kadang-kadang saya secara pribadi saya ya konsentrasi dalam politik Islam, dalam isu dunia Islam. Ya, alhamdulillah sudah menulis mungkin lebih dari 50 artikel tentang berbagai isu di dunia Islam, berbagai belahan dunia. Tapi kita melihat kadang-kadang memang umat Islam ini ya ketika bergerak seperti apapun itu masih berdasarkan pengaruh dari opini media yang dibangun. Kita kadang tidak kenal apa sebenarnya proses yang terjadi yang panjang. Ya, misalnya sekarang ramai dengan Uyghur, padahal sebenarnya masalah yang lain itu masih terus berlangsung. Rohingya terus, ya, kasus Syriah terus, Palestina terus, Mali terus, Afrika Utara terus, dan masih banyak yang lainnya. Tapi kita seakan-akan sudah lupa, menganggap yang lain seperti tidak ada lagi. Ya, bahkan dalam politik Islam pun juga seperti itu. Ya, saya meneliti misalnya politik Islam di Indonesia, ini juga koreksi untuk kita. Itu belum ada kemudian yang kita lihat sebagai blueprint, ya, roadmap. Oh, memang politik Islam itu harus seperti apa konteksnya pada zaman sekarang, dan apa yang membuat kalau partai misalnya atau kelompok-kelompok mengatakan kita ini adalah politik Islam, apa bedanya dengan kelompok lain yang tidak mengatasnamakan Islam? Susah kita cari. Maka ini memang butuh kerja keras. Butuh untuk kembali mengkaji sirah nabawiyah, untuk memahami ya teks-teks yang ada dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, ma'asyar muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian ya dalam hidup kita sudah bisa meletakkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita dibandingkan dengan selain itu, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memberikan thamarat, akan ada buahnya. Ini baru memulai ternyata. Ya. Ada 4 paling tidak. Ya. Yang pertama, ya karena memang sunatullah hal jaza al ihsan illal ihsan.
Tidaklah balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan setelah itu. Ya, kalau kita berbuat baik, pasti Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan kebaikan. Selama kebaikan itu betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Makanya ada kaidah, misalnya para ulama mengatakan jazaul ihsan al-ihsan ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Wa jazaa'u as-sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Dan balasan bagi kejelekan adalah kejelekan setelah itu. Jadi kita bisa melihat kalau kita kok kayaknya ini ya sudah melakukan kesalahan. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, pasti kesalahan ini akan mengantarkan kepada kesalahan berikutnya. Pertanyaannya misalnya, kok ada orang sholat yang seharusnya sholat tadi adalah kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan berikutnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah orang dari yang fahsya' dan munkar. Kok ada orang sholat tapi STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kenapa? Berarti pasti ada dengan yang salah dengan sholatnya. Apakah tata cara sholatnya? Apakah ya penataan hati dalam sholatnya tadi? Karena sunatullah, pasti kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan berikutnya. Sebaliknya kejelekan juga akan mengantarkan kejelekan berikutnya. Maka karena cinta kepada Allah dan Rasul, ini punya kedudukan yang sangat mulia. Dan dia adalah suatu kebaikan, Allah akan membalas dengan beberapa kebaikan berikutnya. Yang pertama, tentu saja ya Allah Azza wa Jalla akan memberikan mutmainnal qulub, ketenangan batin. Dan setiap kita ya pasti menginginkan ada ketenangan dalam batin ini. Bukan hanya seorang muslim sebenarnya. Orang kafir pun mereka juga ingin cari ketenangan dalam hidupnya. Ya, yang mereka sebut dengan kebahagiaan. Tapi sebenarnya kan ini akan ada dua. Ada yang disebut dengan kebahagiaan yang sifatnya hakiki, yang sifatnya bertahan lama. Tapi ada yang disebut dengan kesenangan. Kesenangan itu hanya sesaat. Dan banyak orang tertipu mengira dia sedang bahagia, padahal sebenarnya dia hanya mengalami kesenangan sesaat saja. Adapun ya kebahagiaan yang dia merupakan ketenangan batin, maka ini tidak lain dan tidak bukan hanya didapatkan oleh mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan inna fi hadzal dunya al-jannah. Di dunia ini, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu ada surga. La yadkhulul jannah yaumal qiyamah man lam dakhala fiha. Tidak mungkin akan masuk ke dalam surga nanti pada hari kiamat siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga di dunia. Kita bisa lihat dalam diri kita. Maka murid-murid beliau bertanya, ma hiya al-jannatu fid dunya ya Syekh? Wahai Syekh, apakah yang disebut dengan surga di dunia? Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan mutmainnal qulub. Surga di dunia itu adalah ketenangan batin. Nah, kita lihat diri kita sudah merasakan ketenangan dalam batin kita atau enggak? Orang yang tenang di antaranya la khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan lagi dalam hidup ini. Ya, enggak perlu takut harga naik. Ya. Ekonomi mungkin semakin sulit, enggak perlu takut. Kenapa? Karena enggak mungkin kita mati hatta yakmilullahu alaihi rizqahu, sampai jatah rezeki kita Allah Azza wa Jalla cukupkan. Tidak perlu takut, bingung nanti sekolah anak saya gimana, nanti masa depan anak kita gimana. Tidak perlu. Justru anak kita itu, kalau kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan menjaganya. Dan ini dikisahkan dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabiullah Khidir dan Nabiullah Musa, mereka sedang berjalan, kemudian menemukan suatu rumah yang hampir roboh, kemudian dibangun. Ya, dibangun. Ya, waktu itu Nabi Musa sempat protes karena Nabi Khidir tidak ingin ya mengambil upah. Maka kata Nabi Khidir, aku akan beritahukan kepada engkau bahwa sesungguhnya rumah ini adalah milik dua orang anak yatim, yang di bawah rumah itu ada perhiasan yang Allah akan keluarkan bagi mereka setelah mereka dewasa. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihan, sebagai karunia dari Allah. Wa kana abuhuma sholihan, karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Insyaallah warisan bagi anak kita sebenarnya bukan kumpulkan harta yang banyak, tapi jadi orang tua yang soleh. Maka dalam keadaan apapun, insya Allah Allah Azza wa Jalla akan mudahkan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Dan orang soleh, innalladzina amanu wa amilus solihat,
mereka orang yang beriman, mereka orang yang beramal saleh, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan merasakan takut. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak mungkin sedih dalam hidup ini. Tenang. Itu orang yang beriman. Maka setiap kita, kalau kita sudah meletakkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul melebihi cinta kepada selainnya, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan juga berikan ketenangan ini. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan ini sebagai khalawatul iman, manisnya rasa iman. Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, dzaqut ta'amul iman man radiyallahu au man radiya billahi rabban. Allah akan karuniakan makanan bagi imannya kalau ada seseorang sudah redha bahwa Allah adalah Rabbnya, wabil islami dinan, dan dia redha dengan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan, dan dia betul-betul mengakui kalau Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Atau riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, thalathun, 3 kelompok orang, man kunna fihi wajada khalawatul iman. Ada 3 golongan yang kalau seseorang punya ketiga hal ini, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan berikan bagi orang ini manisnya rasa iman. Enak. Makanya ibadahnya bisa seperti Rasulullah SAW tadi. Rasulullah SAW ketika Aisyah melihat kakinya beliau sallallahu alaihi wasallam kok bengkak. Kenapa? Karena tadi lama berdirinya dalam sholat. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau sholat begitu panjangnya? Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengampunkan dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosamu yang akan datang? Jadi bayangkan, Rasulullah maksum, dosanya yang telah lalu dan akan datang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi salatnya ternyata masih luar biasa. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, afala akunna abdan syakur. Apa tidak pantas suamimu ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah tadi bukan lagi kewajiban. Ibadah bukan lagi sebagai beban, tapi ibadah sudah merupakan bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya nikmat. Karena apa? Karena ibadah bukan hanya amalan zahir, tapi juga ada amalan batin. Ada ikhlas di sana, ada sabar, ada tawakal, ada tawadu. Kalau ini yang muncul dalam ibadah kita, maka nikmat. Tapi kalau ada orang, dia ilmu batinnya sudah mulai hilang, beribadah tidak ikhlas, beribadah tidak sabar, beribadah tidak khusyuk, maka sholat sebentar saja itu sudah kerasa tidak nikmat lagi. Makanya Allah gambarkan, ini berarti orang yang sudah penyakit hatinya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa idza qamu ila shalah, orang-orang seperti ini kalau berdiri untuk sholat, qamu kusalah, berdirinya itu dengan malas-malasan. Hanya kalau dilihat orang, dibagus-baguskan sholatnya. Orang lain tidak lihat, dia dalam kesendiriannya, ya sudah, tidak peduli, kadang cepet-cepetan. Wala yunfikuna illa wa antum karihun. Dan juga kalau orang sudah hatinya berpenyakit, tidaklah ketika berinfak illa wahum karihun, kecuali dia tidak senang. Dia merasa, kalau dia berinfak ini kan mengeluarkan uang, mengeluarkan harta, berarti berkurang hartanya. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Semakin kita berinfak kepada Allah Azza wa Jalla, justru sebaliknya, ini hakikatnya harta kita akan bertambah, dan Allah Azza wa Jalla menjamin itu. Makanya bagi seorang mukmin ketika dia berinfak, ketika dia sholat, maka bertambah nikmat tadi. Nah, siapa mereka yang akan merasakan khalawatul iman ini? Yang pertama ternyata man kana Allah war Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau ada orang yang dia telah meletakkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul melebihi cinta kepada selain keduanya. Begitu juga yaitu seseorang waman kana yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Ini juga bentuk dari cinta kepada Allah dan Rasul. Tidaklah dia cinta kepada seseorang kecuali cintanya tadi juga adalah karena Allah.
Begitu juga wa ayyakrahu wa ayyaudu fil kufr, dan dia benci kalau dia kembali kepada kekafiran ba'da an anfadhahullahu min, setelah Allah berikan petunjuk kepada dia, kama yakrahu ayyuktsafu finnar, sebagaimana dia tidak senang kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Makanya itu makna kenapa dalam salat kita senantiasa diperintahkan untuk membaca minimal ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Al-mustaqim itu kaidahnya sama dengan ya kata al-istiqamah, ya Allah tetapkan kami di atas keistiqomahan. Ya Allah sekarang kami sudah sholat, maka tetapkan kami di atas keistiqomahan, itu sampai 17 kali minimal dalam satu hari. Kenapa? Karena orang mukmin mereka itu benci kalau kembali kepada kekafiran setelah mereka mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun dari riwayat yang lain juga dikatakan ini menunjukkan bagaimana beratnya menjadi orang yang istiqomah. Jadi apapun yang dia lakukan, kalau mencintai cintanya karena Allah, kalau membenci bencinya juga karena Allah. Dan mereka karena sudah meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kepada keduanya, maka tidak mungkin dunia ini masuk ke dalam hatinya. Jadi orang kaya silahkan, jadi orang punya jabatan silahkan, jadi orang yang terkenal silahkan, tapi semua fasilitas dunia ini hendaknya digunakan untuk keperluan akhirat kita, untuk ladang bagi akhirat kita. Ini ya buah pertama yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka orang yang cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kepada selain keduanya, yaitu mutmainnal qulub. Kemudian yang kedua, tadi sudah sedikit kita singgung, orang yang cinta kepada Allah dan kepada Rasul melebihi cinta kepada selain keduanya, niscaya yu'tiyallahu ni'ma al-khusyu' fi ibadatillah. Allah Azza wa Jalla akan berikan bagi orang ini nikmatnya khusyuk dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena khusyuk ini berat dan tidak semua orang itu bisa khusyuk dalam ibadahnya. Ya, di antara tanda khusyuk, ya, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ainan la tamassahuman nar, ada dua mata yang tidak mungkin akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainan batat takhrisu fi sabilillah, mata yang dia ini begadang karena berjihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah artinya memang ada keperluan untuk membela agama ini. Kalau dulu mungkin jihadnya dengan pedang, maka sekarang ada orang berjihad dengan ilmu. Dia membaca Al-Quran, membaca sunnah Rasulullah SAW, membaca kitab-kitab para ulama, bahkan sampai malam. Ya, ini insya Allah matanya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Jangan ya malamnya itu begadang karena urusan dunia, nonton bola atau hal-hal yang tidak manfaat yang lainnya. Justru begadang yang seperti ini termasuk perkara yang dibenci. Ya, Rasulullah tidak senang kalau ada di antara kaum muslimin yang begadang sampai malam tanpa ada unsur yang syar'i. Ya, kalau memang tidak ada kerjaan lagi ya sudah istirahat. Ya, supaya kemudian bisa bangunnya lebih cepat di sepertiga malam yang terakhir dan melaksanakan qiyamul lail. Wa ainan bakat min khasyatillah. Begitu juga ada mata yang dia ini sering menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Masya Allah, ya, ketika Rasulullah SAW yang menyampaikan tentang sab'atun alladhi yudhilluhumullahu bidhilmihi yawma la dhilli illa dhillihi, 7 golongan kata Rasulullah SAW yang akan Allah Azza wa Jalla berikan naungan pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah rajulun dzakarallahu khalian. Ada kata khalian, seorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian fafadat ainahu, maka mengalirlah air matanya, menetes air matanya, merasa Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat yang luar biasa banyak kepada kita, tapi kita mungkin masih belum termasuk di antara orang yang bersyukur. Kita bahkan mungkin masih termasuk di antara orang yang banyak lalai melakukan ketaatan serta masih sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat dalam diri kita, ya, orang-orang yang hati mereka bersih, yang mereka ini berusaha untuk ya
menjauhkan diri mereka dari maksiat, maka Allah buatkan hati mereka tadi menjadi hati yang lembut, dan mata mereka itu mudah mengalir karena takut kepada Allah Azza wa Jalla air matanya. Maka kita lihat kapan kita terakhir menangis karena Allah. Kapan terakhir kita menangis menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan ini tidak mungkin bisa kecuali tadi kita banyak melakukan tazkiyah terhadap diri kita, ya, terhadap jiwa kita. Dan di antara tazkiyah itu adalah banyak melakukan amalan sunnah. Ya, makanya ya dalam sebuah hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha qala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kata Rasulullah SAW telah mengatakan, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang mengganggu waliku, maka sungguh aku mengumandangkan perang untuk orang ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidak ada seorang hamba yang lebih aku cintai, ya, kecuali dia melakukan mimma tarabtuhu alaih, dia jaga amalan-amalan wajibnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan dia tidak cukup hanya kata Rasulullah SAW dengan amalan wajibnya, maka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menambah amalan-amal sunnah hatta uhibbuhu. Ternyata untuk mendapatkan cinta Allah harus tambah dengan sunnah. Jadi kalau wajib tadi standar, tapi kalau kita sudah ada amal sunnah meskipun kecil, tapi kita istiqomah rutin kita lakukan, hatta uhibbuhu, sampai kata Allah aku akan mencintai orang ini. Maka fa'idha ahbabtuhu, kalau aku telah cinta dengan seorang hamba, kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih, aku yang akan jadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Artinya mata telinga kita dibimbing oleh Allah. Kemudian wa basarahu alladhi yabsiru bih, matanya pun aku bimbing, ya, yang aku akan menjadi penglihatan ketika dia memandang. Maksudnya Allah akan bimbing, tidak sanggup mata kita ini melihat sesuatu yang maksiat. Begitu juga dengan tangannya, ketika menyentuh hanya bisa menyentuh yang halal. Kakinya ketika dia melangkah hanya bisa melangkah kepada yang halal, tidak mungkin bisa melangkah kepada yang haram. Dan orang ini, ya, kalau dia meminta, wa in sa'alani la'atainahu, kalau dia memintaku kepada Allah, kata Allah, maka niscaya aku akan berikan kepada dia. Wala in ista'adzani, kalau dia mohon perlindungan kepadaku, la'uidznahu, maka aku akan menjaga orang ini. Maka ini nikmat yang luar biasa, ya, bisa khusyuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena waktunya saya cepatkan, ada 2 poin lagi. Kemudian yang ketiga, kalau orang sudah cinta kepada Allah dan Rasul, melebihi cinta kepada selain keduanya, maka dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersatu di jalan Allah. Umat ini, ya, persatuan hukumnya adalah wajib, tapi sunatullah di akhir zaman. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tafarraqat al-yahud ila 71 firqah. Orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Wa tafarraqat an-nasara ila 72 firqah. Dan orang Nasara mereka telah terpecah menjadi 72 golongan. Yang kita takutkan apa kata Rasulullah SAW? Wa sayatafarraquna hadhil ummah. Dan umat Islam, umat ini akan terpecah ila 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kullaha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali hanya satu kelompok saja, yaitu kelompok yang mereka disebut sebagai firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, umat ini kadang-kadang kalau mereka tidak berpegang dengan sunnahnya Rasulullah, mereka tidak kenal dengan ilmunya sunnah, mereka hanya urusan kecil saja itu sudah berpecah belah, ya. Mereka tadi, ya, hanya, ya, karena tidak ada cinta kepada Allah, tidak ada cinta kepada Rasul sebagai yang utama, hanya masalah furu' saja, kadang-kadang sudah saling kafirkan satu dengan yang lainnya. Beda dengan para sahabat dulu, ya. Ini kita lihat misalnya ada beberapa kisah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya, waktunya mau sholat. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, mata as-sa'ah, wahai Rasulullah, kapan akan datang hari kiamat? Kemudian Rasulullah sholat, ya, waktu itu dikisahkan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Rasulullah bertanya, aina sa'il anil qiyamah, mana orang yang tadi bertanya tentang hari kiamat? Maka saya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah justru balik bertanya, ma'adattalah, engkau sudah menyiapkan apa? Orang ini mengatakan, aku tidak menyiapkan dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, dengan banyak sedekah.
tapi illa anni uhibbuhullah wa rasul, kecuali aku begitu cinta kepada Allah dan Rasul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang orang engkau cintai. Maka kata sahabat ya Anas bin Malik, tidak ada satu hadis pun yang membuat kaum muslimin setelah datangnya Islam paling berbahagia setelah mendengar hadis ini. Kenapa? Karena jaminan dari Rasulullah SAW, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Dan mereka begitu cintanya kepada Rasulullah SAW sampai ya Abu Sufyan, ya sebelum dia masuk Islam dia katakan, aku tidak pernah melihat dimanapun atau mendengar kisah apapun yang orang-orang mencintai pemimpin mereka sebagaimana kaum muslimin mencintai Rasulullah SAW. Lihat kisahnya Thauban, ya Thauban, ya suatu hari kelihatan wajahnya begitu pucat, wada'fu jasadihi, jasadnya juga kok kayaknya lemas, ya ka'annahu marid, seakan-akan dia sakit. Maka ketika Nabi SAW bertemu dengan Thauban, kata Rasulullah, ma bika ya Thauban, wahai Thauban, apa yang terjadi dengan engkau? Ya, abika marid, apakah engkau kemudian sakit? Faqala la wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, ma bi min marid, aku tidak sakit, ghairi anni, kecuali aku itu, kata Thauban, idza lam araka fil yaum, kalau satu hari saja tidak bertemu dengan engkau, tadiku bid dunya, maka terasa sempit olehku dunia ini. Itu Thauban. Aku tidak bertemu sehari saja dengan engkau, terasa sempit dunia ini. Fa akhraju abahatha anka hatta arak, maka aku keluar mencari engkau sampai aku sekedar melihat engkau saja. Insyaallah orang soleh itu dilihat, dipandang wajahnya saja itu sudah menenangkan. Dan begitulah para sahabat melihat Rasulullah SAW. Fadzakkartul akhirah, dan aku kalau melihat engkau wahai Rasulullah, aku langsung ingat dengan akhirat. Jadi kalau cari teman juga harus cari yang begini. Kita ingat saja dengan teman atau ketemu dengan teman tadi, ingatnya langsung kebaikan, ingatnya dengan akhirat. Jangan ingat teman tadi atau ketemu langsung ingat urusan maksiat. Na'udzubillah. Ya, maka kata Thauban, aku melihat engkau, aku langsung ingat dengan akhirat. Falam yujibuhu Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam pun kemudian terdiam. Ya, kenapa? Karena ternyata aku ingat dengan akhirat. Fa idza dakhaltul jannah kunta ya fi a'lal illiyin, tapi aku kadang-kadang bayangkan wahai Rasulullah, kata Thauban, kalau nanti aku masuk surga, tentu engkau akan ada di surga yang tinggi. Sementara aku ini kan orang awam, wa kuntu ma awamil muslimin, dan aku akan bersama kaum awam dari kaum muslimin yang lain. Wa idza dakhaltun nar, tapi aku takut kalau aku masuk ke dalam neraka, fala araka abadan, aku selamanya tidak akan pernah melihat engkau lagi. Maka menangis Thauban, dan Rasulullah SAW terdiam sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itu akan bersama orang yang Allah Azza wa Jalla berikan nikmat, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang jujur, wasyuhada, para syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafika, dan itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka Rasulullah menggambarkan kepada Thauban, absyir, bergembira engkau wahai Thauban, fa anta ma'a man ahbabta, nanti engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi Masya Allah, ini hanya dengan cinta. Dan kita di akhir zaman harus munculkan perasaan cinta ini, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan beliau pernah senyum, kemudian para sahabat mengatakan, tabassam ya Rasulullah, engkau senyum wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tadzakkartu ya li khalili, aku teringat dengan kekasih-kekasihku. Maka para sahabat mengatakan, bukankah kami adalah kekasih-kekasihmu? Kata Rasulullah, la wa antum ashabi, enggak, kalian itu sahabat-sahabatku. Maka para sahabat mengatakan, siapa kekasihmu ya Rasulullah? Yaitu mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka belajar sunnahku dan senantiasa menjaga sunnahku tadi. Jadi kita ada peluang ya menjadi kekasihnya Rasulullah SAW. Sebagaimana juga ini ada kisah terakhir, kisah sahabiat Ansar. Ya, sahabiat Ansar dalam Syirah Ibnu Hisham. Ya, waktu itu terjadi peperangan. Maka dapat berita wanita ini kalau suaminya, bapaknya, kemudian akhuha, saudaranya
qad mata bi Uhud, dalam perang Uhud itu terbunuh. Maka apa yang menjadi respon wanita ini? Disampaikan bapakmu, suamimu, saudaramu telah terbunuh dalam perang Uhud. Maka ternyata tidak direspon oleh wanita tadi, justru bertanya, fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaannya Rasulullah sallam? Orang-orang mengatakan khairan ya ummu fulan. Rasulullah dalam keadaan baik wahai ummu fulan. Huwa bihamdillah kama tuhibbin. Beliau dalam keadaan baik alhamdulillah sebagaimana yang engkau kehendaki. Maka sahabat ini, ya perempuan ini tetap mengatakan aruni hatta anzur ilaih. Bisa enggak tolong bawa aku sampai aku betul-betul melihat Rasulullah SAW dengan mata kepalaku bahwa beliau dalam keadaan baik. Fa asyira halha ilaih. Maka wanita ini dibawa sampai melihat Rasulullah SAW. Maka setelah melihat, apa kata wanita tadi? Kullu musibatin ba'daka jalil. Wahai Rasulullah, semua musibahku yang ditimpakan Allah kepadaku setelah aku melihat engkau, semuanya terasa kecil, ya. Ai kulli musibatin dunika hainatan saghir. Semua musibah yang menimpaku adalah kecil, illa musibatika ya Rasulullah, kecuali aku mendengar ada musibah terjadi padamu wahai Rasulullah. Ini yang menguatkan kaum muslimin. Hati mereka terikat karena Allah dan Rasul sampai kemudian mereka pun bersatu. Maka kalau umat ini kok ya sering tengkar satu dengan yang lainnya, jangan-jangan karena cinta kita bukan lagi cinta kepada Allah dan Rasul. Yang terakhir, tentu saja mereka yang cinta kepada Allah dan Rasul niscaya akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah Azza wa Jalla telah mencintai seorang hamba, maka Jibril akan berseru, "Inni kad ahbabtu fulan." Sungguh kata Jibril, Allah telah mencintai si fulan dan aku mencintai si fulan. Aku telah mencintai si fulan, maka fa'ahbahu, cintailah orang ini. Fayunadi fis sama, dan ini disuruhkan kepada penduduk langit. Thumma tanzilu lahul mahabbah fil ar. Kemudian karena penduduk langit, para malaikat telah mencintai orang ini, maka cinta itu pun juga akan turun kepada penduduk bumi. Dan ini maknanya innalladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya mereka orang beriman dan orang yang soleh, saya ja'ala lahum ar-rahman wa, dan bagi mereka akan turun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pernah cari cinta manusia, tapi cari cinta kepada Allah. Maka niscaya Allah Azza wa Jalla dengan gampang akan membolakkan hati-hati dari manusia tadi, selama cinta kita ini ya memang adalah cinta yang suci. Dan Masya Allah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka apapun doa kita, ya ijabatud doa, insya Allah akan Allah Azza wa Jalla kabulkan. Begitu juga ya apapun yang menjadi permohonan kita akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, ya. Dan tentu kasih sayang Allah akan datang. Dan la yadkhulul jannah, kata Rasulullah SAW, tidak ada di antara kalian yang bisa masuk ke dalam surga bi amalikum, hanya dengan amal kalian, walakin bi rahmatillah, tapi kalian masuk dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah telah cinta dengan kita, maka sebenarnya sudah cukup bagi kita. Ya, sudah cukup. Apa yang kita butuhkan di dunia ini? Apalagi dunia ini cuma sebentar, dan sunatullah. Kalau ada orang Allah sudah cinta kepada dia, maka Rasulullah mengatakan wa yu'tid dunya wa hiya raghimatun. Pasti dunia akan Allah Azza wa Jalla datangkan kepada orang ini dalam keadaan menghinakan diri. Maksudnya apa yang dia butuh dari dunia dapat, tapi tentu orang cinta kepada Allah, dia tidak akan tamak dengan dunia tadi. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf mungkin waktunya ya lebih. Ya, semoga ada manfaatnya, dan kita semua semoga Allah Azza wa Jalla ya berikan cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kepada keduanya. Allah Azza wa Jalla berikan cinta dalam hati kita kepada saudara-saudara kita, terutama mereka yang sedang dalam kesulitan, ya, termasuk tadi saudara-saudara kita Muslim Uighur misalnya, itu karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menutup majelis ini kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawil alaina fi syaqaratil maut wan najati minan nar wal afwa'i wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shikhara. Ya Allah, ya Tuhan kami, penguasa segala jagat raya, kami mohon kepada Engkau ya Allah, Rabbal mustad'afin, Rabbnya orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, Engkau adalah Rabb kami wahai Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Tapi sekarang kaum muslimin, mereka seakan-akan fil asfal, mereka seakan-akan berada pada posisi yang begitu lemahnya. Saudara-saudara kami, banyak mereka yang terzalimi. Maka mohon ya Allah, angkat derita mereka ya Allah, muliakan mereka di dunia dan akhirat ya Allah, dan berikan pada kami kecintaan terhadap saudara-saudara kami, sehingga kemudian persatuan muncul di tengah umat ini. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, tanpa pertolongan-Mu maka niscaya kami tidak punya daya dan upaya. Maka mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami Muslim Uyghur, kepada saudara-saudara kami yang ada di Rohingya, kepada saudara-saudara kami mereka yang ada di Palestina, kepada saudara-saudara kami yang ada di Syria, saudara-saudara kami di negeri kami sendiri. Sungguh ya Allah, Engkaulah yang maha pemberi pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.